Assalamualaikum, selamat siang, selamat berjumpa pagi. Oke, kali ini saya akan bagikan satu video dengan tema belusukan ataupun jalan-jalan ke perkampungan di daerah Blitar, khususnya di Kecamatan Serengat, Jawa Timur. Oke, ikuti terus. Memasuki jalan ini ya teman-teman ya, Jalan Raya Kandangan Serengat ya. Ini ke arah barat bisa menuju ke Tulungagung ataupun Kediri teman-teman ya. Nanti kita akan masuk ke Desa Maron, Selokajang, dan Desa Ngagrik. Oke, ini masuk Desa Maron ya, salah satu desa bersih, rapi, dan damai ya. Kita masuk ke Desa Maron di Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur teman-teman ya. Sesuai dengan temanya bahwa video kali ini berkaitan dengan penelusuran ataupun jalan-jalan menelusuri kampung di daerah Serengat ya, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Seberapa menariknya ataupun seberapa bagusnya daerah-daerah ataupun desa-desa di daerah Serengat di sini teman-teman ya. Nanti mungkin ada yang mengatakan oh nggak mirip seperti di kampung saya ataupun di daerah saya tempat-tempatnya. Nah, ya, ini musim kemarau teman-teman ya, tapi di daerah Blitar, Jawa Timur sini, ini ya, di SD Maron di daerah Blitar, khususnya di Serengat, itu sebab ada dampak dulu waktu letusan gunung berapi, Gunung Kelut, itu menyisakan material-material yang memang membuat tanahnya itu menjadi subur teman-teman ya. Walaupun musim kemarau seperti ini, itu tetap ya, dia tanahnya itu tidak seperti lahan tanah ataupun tanah di daerah yang seperti tanah liat ataupun tanah yang teksturnya bukan pasir teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita akan jalan-jalan dan menelusuri bahwa di daerah ataupun di Kecamatan Serengat, khususnya di daerah Desa Maron, itu memang menurut saya sendiri itu desanya cukup ini teman-teman ya, cukup bersih, cukup tersusun rapih ya. Sebab seperti ini teman-teman ya, bahkan setiap di pertigaan ataupun di perempatan ya, di daerah Maron sini itu sudah dibangun suatu apa namanya ini, kalau orang bilang tanda ya, bahwa di sini tertulis Marisa Maron, indah sehat sejahtera ya. Oke teman-teman ya, jadi program daripada pedesaan ataupun desa setempat yaitu Desa Maron itu luar biasa ya, dengan dibangunnya monumen ataupun tanda sebuah desa. Nah seperti ini, itu membuat desa itu menjadi indah, asri ya. Artinya itu identitas daripada desa tersebut. Desa Maron ini cukup indah teman-teman ya, cukup asri. Dan di Desa Maron ini juga ada beberapa apa namanya agama ataupun kepercayaan teman-teman ya. Artinya di sini hidup berdampingan, rukun, saling menjaga satu sama lain antara warganya teman-teman ya.
Nanti saya akan tunjukkan bukan hanya satu monumen teman-teman ya, monumen desa ya, tapi banyak monumen-monumen yang sudah dibangun. Luar biasa pokoknya, artinya pemerintahan desanya itu memang sangat mendukung dan sangat memperhatikan warganya ataupun daerahnya teman-teman ya. Video kali ini temanya itu tentang kita berusukan, kita jalan-jalan di wilayah ataupun pedesaan di daerah Selengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur teman-teman ya. Ini udah masuk ke pedalaman yang memang kampung yang memang dalam teman-teman ya, maksudnya bukan di tepi jalan raya teman-teman ya. Dan satu keunikan di Jawa Timur, khususnya di Blitar teman-teman ya, ketika di tepi jalan raya itu ada semacam pagar-pagar seperti ini teman-teman ya. Pagarnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter lah ya teman-teman ya. Dan itu menambah bahwa kesan di daerah tersebut itu rapih teman-teman ya, dengan adanya beberapa pagar yang memang berada di tepi jalan. Dan hal yang unik juga, walaupun terkenal bahwa daerah Jawa itu sudah padat penduduk, tapi kenyataannya di daerah Jawa itu pohon-pohon besar itu masih ada teman-teman ya, dan masih tumbuh gitu ya. Nah ini teman-teman ya, rapih banget kalau ada pagar seperti ini, walaupun di dalam itu ada pohon-pohon besarnya, tapi kesannya itu rapih desanya. Kalau masyarakat di sini itu, masyarakatnya itu memang sangat ini ya, apa teman-teman, sangat apa namanya, untuk kebersihan, untuk keindahan, itu memang benar-benar sadar ya warganya ya. Jadi semua saling menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan desa itu saling menjaga bersama gitu kan. Dan ketika ada orang yang memang di lain daerah masuk, itu kan kita jadi bangga dan tidak malu ya bahwa desa kita itu bersih seperti ini, rapi gitu kan. Nah ini teman-teman ya, jadi di Desa Maron ini bukan hanya satu apa namanya monumen desa ya, tapi ada beberapa titik yang memang sudah dibangun monumen desa seperti ini. Dan di sini pun kotaku, kota tanpa kumuh ya, Marisa Maron Indah Sehat Sejahtera ya. Marisa itu singkatannya Maron Indah Sejahtera ya. Jadi memang pemerintah desanya itu sangat peduli ya, sangat memperhatikan untuk keindahan desa, kebersihan desa, sangat memperhatikan bahwa warganya itu benar-benar ya, warganya memang apa ya, bisa dikatakan harus saling support lah demi kebaikan desa ya.
Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat di sini. Dan satu hal yang unik, di sini masyarakatnya itu bukan hanya anak-anak ya, tapi seperti yang video-video sebelumnya itu, bahwa pecinta layangan di sini luar biasa teman-teman tuh ya. Pecinta layangan di daerah Blitar, Jawa Timur, ataupun di Tulungagung itu luar biasa teman-temannya. Apalagi musim-musim kemarau seperti ini, untuk main layang-layang itu enak teman-teman ya. Desa Maron ini cukup indah teman-teman ya, cukup asri. Salah satu desa yang bisa dikatakan mungkin ya bisa dijadikan desa percontohan teman-teman ya. Dan di desa Maron ini juga ada beberapa agama ataupun kepercayaan teman-teman ya. Artinya di sini hidup berdampingan, rukun, saling menjaga satu sama lain antara warganya teman-teman ya. Nanti saya akan tunjukkan bukan hanya satu monumen teman-teman ya, monumen desa ya, tapi banyak monumen-monumen yang sudah dibangun oleh pemerintah desa tersebut teman-teman ya. Luar biasa pokoknya. Artinya pemerintahan desanya itu memang sangat mendukung dan sangat memperhatikan warganya ataupun daerahnya teman-teman ya. Video kali ini temanya itu tentang kita berusukan, kita jalan-jalan di wilayah ataupun pedesaan di daerah Selengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur teman-teman ya. Ini udah masuk ke pedalaman yang memang kampung yang memang dalam teman-teman ya, maksudnya bukan di tepi jalan raya teman-teman ya. Dan satu keunikan di Jawa Timur, khususnya di Blitar teman-teman ya, ketika di tepi jalan raya itu ada semacam pagar-pagar seperti ini teman-teman ya. Pagarnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 1 meter lah ya teman-teman ya. Dan itu menambah bahwa kesan di daerah tersebut itu rapih teman-teman ya, dengan adanya beberapa pagar yang memang berada di tepi jalan.
Dan hal yang unik juga, walaupun terkenal bahwa daerah Jawa itu sudah padat penduduk, tapi kenyataannya di daerah Jawa itu pohon-pohon besar itu masih ada teman-teman ya, dan masih tumbuh gitu ya. Nah ini teman-teman ya, rapih banget kalau ada pagar seperti ini, walaupun di dalam itu ada pohon-pohon besarnya, tapi kesannya itu rapih desanya. Kalau masyarakat di sini itu, masyarakatnya itu memang sangat ini ya, apa teman-teman, sangat apa namanya, untuk kebersihan, untuk keindahan, itu memang benar-benar sadar ya, warganya ya. Jadi semua saling menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan desa itu saling menjaga bersama gitu kan. Dan ketika ada orang yang memang di lain daerah masuk, itu kan kita jadi bangga dan tidak malu ya bahwa desa kita itu bersih seperti ini, rapi gitu kan. Nah ini teman-teman ya, jadi di Desa Maron ini bukan hanya satu apa namanya monumen desa ya, tapi ada beberapa titik yang memang sudah dibangun monumen desa seperti ini. Dan di sini pun kotaku kota tanpa kumuh ya, Marisa Maron Indah Sehat Sejahtera ya. Marisa itu singkatannya Maron Indah Sejahtera ya. Jadi memang pemerintah desanya itu sangat peduli ya, sangat memperhatikan untuk keindahan desa, kebersihan desa, sangat memperhatikan bahwa warganya itu benar-benar ya, warganya memang apa ya, bisa dikatakan harus saling support lah demi kebaikan desa ya. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat di sini, ada satu hal lagi, ini kita sudah masuk di desa Selokajang ya. Itu berbatasan ke arah timur, ke arah barat itu Desa Maron, ke timur itu Desa Selokajang ya. Kalau di sana Desa Selokajang. Nah, di sini ada namanya sumber mata air namanya Kucur, teman-teman. Nah, inilah penampakan daripada sumber mata air Kucur. Di dalam itu banyak sekali ikannya, teman-teman. Banyak sekali ikannya. Tuh. Banyak sekali ikannya tuh, teman-teman ya. Kalau kita lihat. Tuh. Itu ikan apa namanya, nila ya, ikan nila dan ikan emas kayaknya kalau nggak salah tuh ya. Oke teman-teman ya, nah ini sumber mata air Kucur ini itu sudah ada sejak zaman dulu ya, dan ini airnya tidak pernah kering dan ikannya di sini memang terjaga ya. Ini masih dalam proses pembersihan teman-teman, ini nanti akan dibersihkan oleh warga dan di sini itu akan apa namanya menjadi bersih kembali dan bisa untuk seperti wisata ataupun jalan-jalan sore oleh para warga-warga di sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman main di Blitar, coba cari Desa Selokajang Kucur gitu, sumber mata air itu pasti ada. Ya, ini menamakan sumber mata air Kucur di wilayah Selokajang, Blitar, Jawa Timur ya. Ini penampakan sumber mata air Kucur di daerah Selokajang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kecamatan Serengat ya. Nah, ini Kucur.
Ini sumber mata air bukan sumber mata air daripada pegunungan teman-teman ya, tapi sumber mata air yang memang ada dari zaman dahulu. Ini nggak tahulah daripada mana sumbernya, tapi yang jelas ini berada di pemukiman warga ya, di tepi jalan. Dan semoga ini bisa menjadi destinasi wisata juga bagi masyarakat Blitar dan sekitarnya, dan pada umumnya untuk masyarakat Indonesia teman-teman ya. Suatu kebanggaan sendiri bahwa setiap daerah, setiap wilayah itu mempunyai tempat wisata ya. Karena apa? Tempat wisata itu kan pastinya bisa menaikkan perekonomian warga ataupun masyarakat setempat teman-teman ya. Nah, kita lihat, kita zoom lagi ya, bahwa di dalam sumber mata air ini itu terdapat spesies ikan teman-teman ya. Ikan nila kalau nggak salah sama ikan mas. Nah, kalau kita lihat tuh ikannya ya, kelihatan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi lah ya sumber mata air Kucur ini. Oke, kita jalan lagi teman-teman ya, kita telusuri desa selanjutnya. Nah, ini ada jalan. Sebelum kita masuk, saya lupa teman-teman ya, ini adalah ikon ya, ikon daripada desa Selokajang ya. Di sini ada pos ronda ya. Dan ini tertulis I love kotaku kota tanpa kumuh bersama BKM warga Noto Kampung Desa Selokajang ya. Suatu ikon yang dibangun oleh pemerintah desa setempat, yaitu Desa Selokajang. Oke, kita telusuri lagi ke depan. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Ini di perkampungan yang masuk ke dalam lagi ya dari jalan yang tadi. Dan di sini tersusun rapih juga. Jalan sudah bagus, sudah diaspal. Dan walaupun ini cukup sederhana pagarnya, selain bisa dimanfaatkan untuk ternak, tanaman itu juga menambah kesan asri ataupun indah ya untuk suatu kampung ya. Luar biasa teman-teman ya. Cukup bersih desanya. Desanya cukup bersih. Ditambah dengan banyaknya pohon-pohon yang memang cukup besar teman-teman ya. Dan di sini ada namanya area makam Nyai Kosilah. Mungkin salah satu orang yang dulu pernah menjadi panutan warga ya, ataupun orang penting, ataupun ya saya pun kurang paham teman-teman ya. Dan di sini juga ikon daripada tempat di sini adalah Kucur Pangayor ya, Kucur Pangayor. Pangayor juga saya kurang paham ya artinya itu apa. Tapi di sini ikonnya adalah Kucur Pangayor. Oke. Di sebelah sana ada jalan lagi, walaupun banyak pohon-pohon ya di tepi-tepi jalan, tapi ketika siang hari itu tidak gersang teman-teman ya, jalannya ataupun tempatnya tidak gersang ya. Kalau kita lihat di kanan kiri itu banyak sekali pohon-pohon yang masih tumbuh teman-teman ya, pohon-pohon kelapa khususnya, karena bisa dimanfaatkan buahnya teman-teman ya. Nah, itu menambah kesan asri suatu daerah ataupun tempat ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi teman-teman ya.
Dan pastinya kalau malam itu jangan khawatir kalau di sini gelap atau gimana ya, karena lampu penerangan jalan seperti ini sudah banyak teman-teman ya. Nah, ini cukup unik seperti pemberhentian bus. Nah, ini juga ikon-ikon desa yang memang menjadi kebanggaan daerah masing-masing teman-teman ya. Walaupun cukup masuk ke dalam, tapi jalannya sudah bagus yang pertama. Yang kedua, tempatnya tidak gersang karena banyak pohon-pohon yang memang terawat dan tumbuh di sekitaran jalan. Dan ikon-ikon daripada desa itu menambah kesan bahwa suatu desa itu memang desa terawat. Oke, ini udah pada hilang ya. Mungkin perlu perbaikan lagi. Luar biasa ya, seakan-akan seperti di kota nih teman-teman ya, seperti pemberhentian bus ya. Tuh. Oke, terus kita itu merasa nyaman, merasa enak kalau kita tinggal di suatu daerah. Memang daerahnya itu bisa dikatakan rapi, bersih, itu kita merasa nyaman. Nah, ini aktivitas warga yang memang masih membangun ya. Ini layangan teman-teman ya. Blitar, Tulungagung, Kediri itu masyarakatnya itu rata-rata hobi layangan. Walaupun perkampungan, tapi suasananya itu suasana kota dan bersihnya itu luar biasa teman-teman ya. Ini pemerintahnya luar biasa teman-teman ya. Pemerintahnya luar biasa. Pemerintahnya itu memang sangat memperhatikan, pemerintah desanya sangat memperhatikan bagaimana desa itu bisa maju, desa itu bisa terlihat indah, masyarakatnya digerakkan supaya desa itu memang menjadi desa terkenal ya. Karena apa? Terkenalnya keindahan ataupun nah, ini ikon juga ya, Kucur Pangayom 1. Mungkin nama ini dusun teman-teman ya, nggak salah. Nah, ini masih di dalam daerah. Masyarakat Blitar Jawa Timur itu rata-rata mempunyai ternak teman-teman. Karena apa? Orang Jawa itu mempunyai kayak pepatah ya, itu orang Jawa kalau bisa jangan lepas dari rojokoyo gitu. Nah, ini rojokoyo itu hewan peliharaan ataupun hewan ternak teman-teman ya, seperti sapi, lembu ataupun kerbau dan kambing. Oke. Ini walaupun masuk ke dalam teman-teman ya, tetap jalannya itu sudah bagus, sudah diaspal teman-teman. Jalannya sudah diaspal. Walaupun kanan kiri ditumbuhi oleh pohon-pohon yang memang cukup rindang, cukup lebat, nah tapi itu akan menambah bahwa jalan itu tidak gersang teman-teman ya. Ini tanaman apa? Tanaman rumput gajahan untuk hewan peliharaan teman-teman ya. Ini ada anak-anak yang memang persiapkan untuk bermain layang-layang. Sangat menarik teman-teman ya, perjalanan kali ini kita jelajah, kita sidak, dan kita belusukan di perkampungan
di daerah Blitar, Kecamatan Serengat, itu luar biasa ya, dengan pemandangan-pemandangan desa yang memang alami, natural, dan banyak pohon-pohon. Itu menambah kesan desa itu memang benar-benar terawat. Pemerintahnya itu memang benar-benar memperhatikan ya. Ini SMP Negeri 3 Serengat, teman-teman. Ya. Kita akan terus kita akan menuju namanya Desa Ngagelik, teman-teman ya. Desa Ngagelik mungkin kita tidak bisa ekspos untuk semuanya ya. Ini lain kali saya akan buat video tentang belusukan ke tempat-tempat ataupun pedesaan-pedesaan di Kecamatan Serengat atau Kabupaten Blitar, Jawa Timur, teman-teman ya. Walaupun ini jalan bukan jalan raya utama, teman-teman ya, tapi di sini cukup ramai. Karena kalau kita lewat jalan raya utama, kita akan muter, teman-teman. Tapi kalau ini jalan ini bisa sampai ke Kecamatan Serengat, ke Kediri, ke Tulung Agung, itu bisa lewat sini tanpa harus melalui jalan raya utama. Walaupun musim kemarau, tanaman-tanaman di daerah Serengat Blitar, khususnya pada umumnya itu di wilayah Blitar, itu tidak ini, teman-teman, apa namanya, tidak layu ya, karena di sini lahannya itu rata-rata pasir, teman-teman ya, rata-rata pasir. Jadi pasir itu kan atasnya kering, tapi bawahnya itu sekitar setengah jengkal itu dia apa namanya masih basah, teman-teman, yang masih lembab. Oke, kita jalan lagi, teman-teman. Kita telusuri lagi, kita belusukan lagi ke perkampungan. Ini kampung Belimbing ya, teman-teman ya. Selain hewan ternak, selain tanaman kelapa, tebu, di Blitar juga itu terkenal dengan belimbing ya, buah belimbing, teman-teman ya.
Nah, ini mobil muat kelapa. Ya. Di sini banyak lahan-lahan yang memang ditanemin pohon belimbing, teman-teman. Nanti kita akan lihat. Indah, teman-teman ya. Walaupun berada di dalam, tapi jalannya luar biasa indahnya. Ada persimpangan kereta api. Nah, ini teman-teman ya, ini belimbing-belimbing di depan rumah warga. Ya. Jadi zaman ya udah lama lah ya, zaman dulu itu banyak teman-teman belimbing seperti ini tuh, belimbing semua. Nah, ini tanaman belimbing. Kalau kita lihat. Ya. Dan ini sebentar lagi juga udah masuk ke bulan Agustus, teman-teman ya. Jadi nuansa 17-an itu sudah mulai ada dengan adanya bendera-bendera atau umbul-umbul yang sudah terpasang ya. Dan nanti di daerah Blitar itu kalau bulan Agustus itu banyak sekali karnaval, teman-teman. Banyak sekali karnaval. Nanti saya akan meliput ataupun mengekspos karnaval-karnaval yang memang diadakan di daerah Blitar, khususnya di Kecamatan Serengat ya, teman-teman ya. Ya, nuansa 17-an sudah mulai ada ya. Aroma-aroma kemerdekaan memperingati hari merdeka itu sudah mulai ada. Ya. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa meriah ya, sebab tahun-tahun kemarin itu kan karena adanya Covid. Jadi tahun kemarin itu aktivitas-aktivitas itu untuk 17-an itu agak berkurang ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih meriah lah ya. Ini walaupun masuk ke dalam, teman-teman ya, tapi jalannya sudah diaspal, teman-teman. Jalannya sudah ini apa namanya, bagus ya. Ini namanya belusukan, bener-bener belusukan. Dan belusukan kali ini memang bisa dikatakan apa ya, bermanfaat lah ya, bisa menambah wawasan kita bagaimana keadaan desa-desa di Indonesia ya. Ini tanaman jagung, di sana ada tanaman tebu yang memang di daerah Blitar, Kediri, Tulungagung itu kan ada pabrik tebu, ada pabrik gula ya. Jadi masyarakatnya juga di sini menanam tanaman tebu ya. Nah, ini
kita udah masuk ke daerah Ngeluang ya. Nah, ini ada ikonnya ya. Nah, itu ya, Ngeluang ya, ke desa Ngeluang. Pokoknya memang daerah ataupun desa di daerah Blitar, khususnya di Kecamatan Serengat, itu desanya memang luar biasa teman-teman. Desanya itu memang indah, asri. Sebab warganya itu memang sangat paham ya tentang kebersihan, dan warganya juga bersatu dalam membangun desa supaya desa itu indah, asri. Itu memang warganya bersatu. Ini Dusun Ngeluang, Desa Solokajang teman-teman ya. Ya teman-teman ya, yang tadi bilang masyarakat di sini banyak mempunyai pohon belimbing teman-teman ya. Banyak sekali pohon belimbing yang memang ditanam oleh warga ya, di depan-depan rumah, belakang rumah atau pekarangan ya. Makanya di sini disebut perkampungan belimbing, karena banyak warga yang mempunyai tanaman belimbing, makanya disebut perkampungan belimbing. Dan harga belimbing pun kalau musim seperti ini ya lumayan, bisa sampai sekilo 3,5 ataupun 4.000 teman-teman ya. Teman-teman ya, salah satu ternak warga yang memang menjadi rutinitas aktivitas masyarakat di Blitar, Jawa Timur khususnya. Ini memang kita itu berusukan bener-bener ya. Kita putar balik teman-teman, ternyata buntu, jalannya cuma bisa dilewati jalan kaki, motor belum bisa lewat. Nah, ini ada kambing, ada sapi, artinya masyarakat di sini memang benar-benar hidup secara alami ya.
Nah ini udah lain kecamatan teman-teman ya. Kalau ke sana itu udah lain kecamatan. Ini kecamatan Ponggok ya. Desa Bendo, kecamatan Ponggok. Ya. Tapi sama lah, intinya masih satu kabupaten Blitar ya. Oke teman-teman ya, itu saja. Ini udah di tepi jalan raya jurusan Kandangan Serengat ya, ataupun menuju jalan raya Blitar Kediri. Jadi itu saja video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa, salam semuanya, assalamualaikum.